Wekdal menika penampilan drama saking wargi RW kalih kagungan irah-irahan lakon Mahabharata. Midhangetna tangise sang bumi ngaruh sagete nelongso ngrasakake pokal gawene manungsa kang ngumbar nafsu. Di tanah Bharata, lahir 5 kesatria hebat Pandawa. Mereka adalah putra-putra Raja Pandu dan Dewi Kunti. Yudhistira, sang sulung yang bijak. Bima, sang kuat dan setia. Arjuna, pemanah terhebat dan pemberani. Nakula dan Sadewa, si kembar yang cerdas dan tampan. Tetapi kehidupan mereka tak selalu mulus. Duri pertama muncul berawal dari siasat Sengkuni dan Duryudana. Duryudana keponakanku, apa kau tidak bosan dengan kehidupannya seperti ini? Bosan? Apa maksudnya, Paman? Kau lihat saja, Hastinapura sudah terlalu lama dipimpin oleh para Pandawa. Kini, saatnya dirimu untuk menduduki takhta kerajaan. Apa yang kau rencanakan, Paman? Kemarilah keponakanku. Baik, Paman. Tenanglah, akan kuatur semuanya demi dirimu keponakanku. Tapi, Paman, apa bedanya aku dengan tikus yang mencuri padi dari lumbung petani? Harta yang kita rebut bukan milik kita. Itu titipan kesejahteraan banyak jiwa, bukan untuk dipertaruhkan demi nafsu. Kau adalah calon raja keponakanku. Bukankah raja berhak atas segalanya? Tipu muslihat dimulai. Di saat Pandawa dan Kurawa sedang bermain dadu,
Tiba-tiba Sengkuni datang bersama Duryudana. Yudhistira, taruhkan segalanya. Kerajaan, saudara-saudaramu, bahkan Drupadi. Apa maksudmu, Duryudana? Mengapa? Apa kau takut? Jika ini takdirku, aku terima. Kakak, pikirkanlah baik-baik. Jangan sampai kau kalah dan akhirnya mengorbankan segalanya. Sengkuni itu licik. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Benar kata Nakula, selalu awasi gerak-geriknya kakak. Bila ia mulai menghindar dari pandanganmu, itu berarti sedang menyembunyikan kecurangan. Perhatikan gerakannya sebelum ia melempar dadu. Baiklah adikku, akan kucoba cara kalian. Semoga dengan ketenangan dan kecermatan, aku dapat membalikkan keadaan. Dengan mendengarkan saran dari si kembar, Nakula dan Sadewa, Yudhistira akhirnya memenangkan permainan pada babak pertama. Apa aku bilang? Kita menang kan? Hei, itu juga saranku. Hai Pandawa, ini adalah permulaan. Terlalu cepat bagi kalian untuk merayakan kemenangan. Mari kita mulai babak selanjutnya. Melihat Kurawa kalah dalam permainan, Sengkuni mulai mengatur siasat licik dan berbisik ke Duryudana. Gunakan dadu ini, Duryudana. Kemenangan sudah berada di tangan kita. Singkirkan para Pandawa itu agar kau bisa menjadi raja di Hastinapura. Dadu dilempar pada permainan kedua dan ketiga, memunculkan angka yang membuat Kurawa menang dan Pandawa kalah. Kalian kalah. Terimalah hukuman kalian. Pandawa harus diasingkan ke hutan selama 13 tahun. Seketika Dewi Kunti menangis, dan di saat yang sama Dursasana berusaha menarik busana yang dipakai oleh Drupadi. Apa arti semua ini, Paman Sengkuni? Aku Drupadi, istri dari para Pandawa, diseret tanpa kehormatan ke tengah istana ini. Wahai Drupadi, suamimu Yudhistira telah mempertaruhkan segalanya. Semuanya kini milik Kurawa, termasuk engkau Putri Pancala. Dengarlah sumpahku, wahai para penghina wanita. Dursasana yang menyentuh kainku, kelak darahmu yang akan membasahi tanah ini. Dan kau, Paman Sengkuni, lidahmu yang menebarkan dusta akan terpotong oleh kebenaran. Sumpah wanita hanya suara dalam angin. Lihat sekelilingmu Drupadi, tak seorang pun membela dirimu. Jika para raja dan sesepuh diam dalam aib ini, maka langit dan bumi yang akan menjadi saksinya. Aku Drupadi bersumpah tidak akan mengikat rambut ini sampai dibasuh oleh darah Dursasana. Kehancuran para Kurawa akan dimulai dari mulutmu sendiri, Paman Sengkuni. Anak-anakku, tabahlah. Waktu yang akan mengungkap siapa yang benar. Pandawa pergi ke hutan untuk pengasingan selama 13 tahun. Akibat kekalahan Yudhistira berjudi dengan Duryudana. Saat berada di dalam hutan, pada masa pengasingan, Arjuna berlatih memanah. Tiba-tiba Sri Kandi muncul dari belakang dan membawa busur. Arjuna, panahmu memang sungguh tajam, tapi tidak dengan hatimu. Hatimu masih tampak terlalu ragu, Arjuna. Engkau wanita, tapi kenapa tanganmu menggenggam busur? Layaknya kesatria. Ya, aku berjuang untuk kebenaran, Arjuna. Dan aku tak gentar sama sekali untuk berdiri di sisi para Pandawa. Sang mustika ning asmara son kayung yen
Sepertinya cinta ini tumbuh di tengah pengasingan. Sri Kandi, maukah kau berjalan bersamaku? Jika itu menuju Dharma, maka aku ikut. Bahkan sampai akhir perang pun aku akan tetap mengikutimu, Arjuna. Masa pengasingan telah usai. Pandawa pulang menghadap Raja Drestarasta dan Ratu Gandhari. Kami telah menjalani pengasingan. Sekarang kami minta keadilan kami dikembalikan. Tidak, ini kerajaanku sekarang. Jangan biarkan mereka kembali. Mereka akan berebut segalanya darimu, keponakanku. Itu tidak akan aku biarkan, Paman. Akulah yang harus menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Dengan ini aku akan menyatakan perang melawan para Pandawa. Dengarlah anak-anakku dan juga keponakanku Pandawa Putra Pandu. Memang hatiku sangat buta seperti mataku. Tapi perang bukanlah jalan terbaik. Kalian adalah saudara. Mengapa harus ada peperangan? Sungguh tak sepantasnya saudara saling menumpahkan darah. Ibu mana yang akan merelakan putra-putranya terjun di dalam medan perang? Sedangkan nyawa dari putra-putranya yang akan menjadi taruhannya. Tenanglah adikku Gandhari. Duryodhana hanya ingin membuat Hastinapura lebih dikdaya. Ini juga demi kesejahteraan kita semua. Lagi pula, Pandawa sudah terlalu lama memimpin di Hastinapura. Kini saatnya Duryodhana yang duduk di singgasana Hastinapura. Dengarlah para Kurawa, karena yang benar tak bisa tunduk pada yang curang. Aku bersumpah akan kuhabisi kalian semua dengan tanganku. Perang dimulai. Saat perang di Kuruksetra berlangsung, Bima memanggil Gatotkaca sebanyak 3 kali. Arjuna pun bersiap dengan panah Brahmastanya. Demi buku, demi keadilan, aku yang akan maju paling depan. Panahku hanya akan meluncur demi kebenaran. Sri Kandi, bersiaplah. Arjuna dan Sri Kandi menembakkan panah mengarah kepada Duryodhana. Duryodhana terjatuh hingga Ratu Gandhari panik dan bergegas menghampirinya. Bagaimana bisa aku kalah? Inilah buah dari perbuatanmu, Duryodhana. Karena sejatinya, keadilan tak pernah bisa dikalahkan oleh tipu daya. Anakku, Duryodhana. Tak tersisa seorang pun dari saudara-saudara Duryodhana. Semuanya telah dihabisi oleh Bima. Sengkuni pun tersudut. Tubuhnya semakin lemah. Hingga berdiri pun menggunakan tongkat. Dengan melangkah gagah, Bima membawa Bhargawastanya dan mendekati Sengkuni. Sengkuni, akhirnya aku temukan juga. Dasar kau lah tua. Aku menyesal. Jika bisa hapus semua, akan kuputar waktu. Aku tidak akan memilih jalan itu. Tolong ampuni aku, Bima, untuk menghormati para leluhur kita. Para leluhur takkan sudi menerima putra durhaka seperti kau, Sengkuni. Kehadiranmu bagaikan racun dalam daging dan duri tajam di kerajaan Hastinapura. Tidak, aku ini pamanmu, Bima. Jangan kau binasakan aku dengan Bhargawastamu. Setidaknya, biarkan aku mati dengan kehormatan. Kehormatan katamu? Perang saudara ini terjadi karena kelakuan busukmu. Kau tidak pantas menerima ampun.
Kemenangan ini bukan untuk kami, tapi untuk rakyat dan masa depan Bharata. Brahmastra dan busur Gandiwaku akan selalu menegakkan kebenaran. Dan cinta adalah kekuatan sejati dalam peperangan ini. Panah Arjuna bukan sekedar senjata. Dia adalah nyala dari kebenaran yang tak pernah padam. Perang Kurukshetra adalah simbol bahwa kejahatan boleh menang sesaat, namun kebenaran akan bertahan selama-lamanya.